Baik, terima kasih Saudara Moderator. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Mohon maaf untuk mungkin ada sedikit ketidaknyamanan karena perubahan jadwal. Sejatinya kita semalam kemarin malam di kelas kita, tapi karena ada perubahan sehingga diundur hari ini. Nah, saya selalu mengapresiasi kesetiaan kawan-kawan untuk tetap setia dalam mengikuti kelas kita. Nah, malam hari ini kita akan bicara tentang filsafat analitik, yang secara khusus saya akan bicara dua pemikir. Yang pertama Ludwig Wittgenstein, lalu yang kedua adalah George Edward Moore. Nah, yang menarik sebenarnya di kedua pemikiran ini bahwa baik persoalan yang sifatnya metafisis itu kemudian menjadi dikesampingkan, yang menjadi ciri umum dari para pemikir di bidang filsafat, secara khusus dalam filsafat analitik ini. Saya ingat seorang padre, seorang romo, Profesor Johannes Verhaar, dalam buku tipisnya pernah menyatakan bahwa ketika filsafat analitik muncul, filsafat sebenarnya sudah selesai. Filsafat sebagaimana yang dipahami dalam tradisi sebelum filsafat analitik itu. Ketika filsafat analitik datang, yang tinggal hanyalah soal bahasa. Jadi problem, nah itu yang kenapa kemudian misalnya nanti kita bicara soal filsafat analitik dari George Edward Moore misalnya. Dia berkutat di soal apa makna baik misalnya. Kalau kita bicara soal menolong orang itu adalah tindakan yang baik. Nah, filsafat analitik mempertanyakan di dasar dari ungkapan itu, yaitu kata baik itu, apa sesungguh makna kata baik itu. Nah, sebelumnya kita masuk ke Ludwig Wittgenstein yang pernah mengatakan bahwa tugas atau filsafat itu sesungguhnya bertugas untuk menjadi sarana kritis dalam rangka penggunaan bahasa. Ada dua buku terkenal, dari tulisan yang paling terkenal dari yang menggambarkan pemikiran Ludwig Wittgenstein. Yang pertama yang sangat terkenal yaitu Tractatus Logico Philosophicus, atau esai-esai atau catatan-catatan atas logika dan filsafat. Nah, di dalam buku ini, dan ini yang kemudian menandai orang kemudian mengatakan ini adalah Wittgenstein periode pertama, katakanlah begitu, dalam esai atau penyelidikan atau catatan atas logika dan filsafat itu,
Ludwig Wittgenstein mengatakan bahwa tidak semua bunyi yang lahir dari bahasa itu mempunyai makna. Jadi pertanyaannya adalah syarat-syarat bagi bahasa bermakna, itu kira-kira. Dan penyelidikan selanjutnya adalah dalam tulisan itu bagaimana seharusnya dunia apabila bahasa harus mempunyai makna tertentu. Tulisan ini kemudian menandai apa yang kemudian disebut dengan matinya era metafisika sesungguhnya dengan ungkapan Ludwig Wittgenstein yang menyatakan, ungkapannya yang terkenal, jangan mengatakan sesuatu apabila sesuatu itu tidak dapat dikatakan. Jadi katakan saja sesuatu kalau sesuatu itu bermakna. Gitu kira-kira. Ngapain buang-buang energi kalau mau menyatakan sesuatu yang tidak punya makna? Gitu kira-kira. Hal yang kedua dari tulisan ini adalah apa yang kemudian disebut dengan analisis bahasa. Menurutnya, filsafat tidak bisa dipisahkan dari bahasa, sebab analisis bahasa merupakan metode yang paling tepat dalam filsafat. Semua masalah filsafat itu dapat diselesaikan dengan analisis bahasa. Selanjutnya, hanya proposisi-proposisi atau pernyataan-pernyataan ilmu pengetahuan alam yang mempunyai arti. Pernyataan ilmiah, katakanlah, itulah yang mempunyai makna. Hanya pernyataan yang berdasarkan eksperimen dan bersifat faktual, itulah yang bermakna. Saya kira itu tesis yang paling kuat dari Traktatus itu. Ini memunculkan kemudian ungkapan juga yang tak kalah terkenalnya dari Ludwig Wittgenstein yang menyatakan bahwa batas-batas bahasaku adalah batas-batas duniaku. Batas bahasaku menunjukkan batas duniaku. Jadi penggambaran kita tentang bagaimana kita mencerap dunia di sekitar kita dan membahasakannya, itulah pemahaman kita. Dengan demikian, apakah pertanyaannya kemudian adalah apakah kemudian hal-hal yang bersifat metafisis, etika, estetika, dan agama, di mana letaknya, posisinya, ketika kita tidak lagi menjumpai, mampu untuk menghadirkan hal-hal yang metafisik itu secara faktual. Jadi ada ketidaksesuaian antara pernyataan kita melalui bahasa dengan yang faktual. Secara sederhana, Wittgenstein mengatakan bahwa pernyataan kita tentang sesuatu yang metafisik, penghayatan kita tentang moral, etika, dan seterusnya, ataukah tentang estetika, itu bukanlah sesuatu dalam ranah benar atau tidak, melainkan pada ranah bermakna atau tidak. Jadi semua itu yang kita bicarakan tadi, sesuatu yang bersifat metafisik itu bukannya tidak benar, gitu kata dia. Tetapi baginya itu tidak bermakna karena tidak faktual, gitu. Ini diikuti oleh pernyataan selanjutnya yang menyatakan bahwa bahasa itu berkonfigurasi sejajar dengan dunia. Hubungan antara dunia dengan bahasa itu bersifat
biunivoc. Biunivoc. Artinya bahwa antara bahasa dengan dunia yang mau kita bahasakan itu saling sejajar. Ada kesesuaian antara apa yang kita bahasakan dengan situasi yang mau kita tangkap. Jadi, sebatas apa kita mampu untuk membahasakan dunia dalam pemahaman kita, seperti itulah dunia itu. Gitu, kira-kira sederhananya. Sekali lagi, bagi Wittgenstein, semua yang dapat dikatakan, sekali lagi, semua yang dapat dikatakan hanyalah fakta. Dalam tulisannya yang kedua, yang kemudian dikenal dengan era Wittgenstein kedua, dalam tulisannya investigasi filosofis itu, atau ya, philosophical investigation itu, dia kemudian agak mundur ke belakang untuk kemudian mencari apa sih sebenarnya yang disebut dengan makna dalam bahasa. Makna dalam penggunaan. Bahasa adalah mula-mula berupa beberapa bunyi tertentu yang kemudian disepakati secara bersama dan melahirkan apa yang kita sebut dengan bahasa. Bahasa berfungsi menurut dia sejauh itu digunakan. Kalau dia tidak digunakan, maka dia menjadi mati. Mungkin contoh yang paling konkret soal itu adalah, misalnya ada yang disebut dengan Todsprache, atau bahasa yang sudah tidak digunakan lagi. Bahasa Hebrew misalnya, bahasa Ibrani di zaman Perjanjian Lama itu berbeda dengan bahasa Ibrani sekarang yang dipakai oleh orang Israel. Jadi itu sudah bahasa mati, bahasa yang sudah tidak digunakan lagi. Atau misalnya bahasa Yunani, Koine, yang bahasa dalam kitab Injil itu sudah berbeda dengan bahasa Yunani yang sekarang, misalnya. Jadi bahasa yang dulu yang dalam Alkitab itu sudah tidak digunakan sekarang, misalnya seperti itu. Jadi sekali lagi menurut Wittgenstein, di luar penggunaan dan dalam kenyataannya itu kalau tidak digunakan lagi, maka suatu tanda yang diwakilkan oleh bunyi yang kita sebut dengan bahasa itu akan menjadi mati. Jadi kata itu menurut Wittgenstein menyangkut bagaimana itu atau bagaimana kata itu digunakan. Lalu di bagian akhir dari investigasi filsafatnya itu ada yang kemudian disebut dengan language game atau permainan bahasa. Nah, di bagian akhir yang paling terakhir dari Wittgenstein adalah bahwa sekali lagi dia menekankan tugas filsafat secara khusus dalam filsafat analitik adalah bagaimana mengadakan klasifikasi aneka macam penggunaan bahasa, lalu mengadakan verifikasi apakah penggunaan kata dalam keadaan tertentu itu tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat tahun baru Hijriah bagi teman-teman yang merayakannya, baik dan merayakannya dalam suka maupun duka. Tadi Pak Cedik sudah cukup panjang menjelaskan dua tokoh, ya. George Edward Moore dan Ludwig Wittgenstein, satu filosof Inggris, satu filosof Austria. Saya ingin merefresh saja sebenarnya filsafat analitika ini sebenarnya ciri khas dari filsafat abad 20. Ketika sentrum filsafat itu bergeser
dari anthropos ke logos. Tapi logos yang dimaksud tidak sebagaimana definisi platonik ya. Tapi logos yang dimaksud di sini secara spesifik adalah bahasa. Jadi filsafat analitika itu menandai pergeseran arus besar filsafat dari persoalan-persoalan yang bersifat metafisikal, dari persoalan-persoalan yang bersifat antroposentris, kemudian kepada persoalan-persoalan bahasa. Gerakan ini di Inggris didominasi oleh filosof-filosof Inggris dan Austria nantinya sebagai reaksi terhadap kelompok Hegelian di akhir abad 19 dan di awal abad 20. Jadi waktu itu kan Inggris itu kental dengan corak filsafat empirisme. Tapi di akhir abad ke-20, abad ke-19 dan di awal abad ke-20, gelombang Hegelian itu cukup kuat di Inggris. Hegelian muda cukup kuat di Inggris dan mengusung filsafat idealisme, dan filsafat analitik merupakan reaksi terhadap idealisme yang menurut mereka adalah filsafat omong kosong, ungkapan kosong. Ya, secara teknis juga sering disebut ini sebagai mazhab analitika bahasa, secara teknis dalam buku-buku akademik. Untuk memahami sebenarnya pada wilayah mana filsafat analitika bermain, Mortimer Adler, salah seorang akademisi filsafat yang menulis tentang filsafat analitik, dalam filsafat itu ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama itu pertanyaan yang bersifat metafisis, atau ya pertanyaan misalnya gini, pertanyaan tentang apa yang terjadi di dunia ini, atau apa yang ada di dunia ini. Pertanyaan-pertanyaan yang coba dijawab oleh para filosof dari zaman Thales, anggaplah sampai Nietzsche gitu. Nah, pertanyaan kedua adalah pertanyaan tentang bagaimana pemikiran kita sewaktu menjawab pertanyaan pertama itu. Menurut Mortimer Adler, filsafat analitik menitikberatkan pada pertanyaan kedua ini. Jadi bukan pada apa yang ada di dunia, apa yang terjadi di dunia, apa yang semestinya ada di dunia, tapi fokusnya pada pertanyaan lapis kedua dalam filsafat. Itu bagaimana pemikiran kita sewaktu menjawab pertanyaan pertama tersebut. Sehingga filsafat analitika, ruang lingkupnya pada penyelidikan tentang arti, prinsip, serta aturan bahasa yang merupakan problem pokok dalam filsafat. Para filosof analitika mula-mula, yaitu George Edward Moore, Wittgenstein, Russell, dan Wittgenstein misalnya, melihat kehancuran filsafat itu pada kehancuran bahasa. Banyak problem-problem filsafat itu terjadi pada problem bahasa yang kemudian sebenarnya proposisi-proposisi yang dibangun itu meaningless, bukan meaningful. Nah, sehingga fokus filsafat analitika bukan bagaimana menjawab pertanyaan yang pertama tadi, ya, tapi bagaimana memberikan acuan apa yang disebut dengan proposisi bermakna atau meaningful, dan apa proposisi yang tidak bermakna itu atau meaningless. Jadi dia sebagai alat analisis. Makanya Karl Raimund Popper kemudian mengkritik filsafat analitika ini seperti orang yang terus-menerus membersihkan kacamatanya, tapi tidak pernah pakai itu kacamata. Kira-kira begitulah kritikan tajam yang satir dari Raimund Popper. Tokoh utama yang dianggap sebagai peletak dasar filsafat analitika itu adalah George Edward Moore, kemudian Bertrand Russell, kemudian Ludwig Wittgenstein, Alfred Jules Ayer, Gilbert Ryle, John Langston, J.L. Austin. Itu sebagai tokoh-tokoh utama, meskipun masih banyak tokoh-tokoh yang lain. Mengenai George Edward Moore sudah tadi ya dibahas oleh Pace. Beliau ini memperkenalkan konsep metaetika dan metabahasa. Tapi tadi sudah dijelaskan oleh Pace tadi sebenarnya. Apa yang dimaksud dengan metaetika? Tadi itu metaetika yang dijelaskan oleh Pace tadi. Jadi tugas filsafat bukan penjelasan atau penafsiran atas pengalaman kita, kalau metabahasa itu, tapi penjelasan atas suatu konsep yang siap diketahui melalui analisis akal sehat. Kalau metaetika itu bukan, misalnya berbohong itu tidak baik. Bukan itu, tapi bagaimana penjelasan atas konsep ini yang kita bisa analisis secara akal sehat. Jadi, makanya dia berkutat pada persoalan-persoalan kebahasaan. Karena bagi Moore, kekacauan filsafat karena filosof itu berusaha menjawab pertanyaan tanpa mengetahui apakah pertanyaan itu bisa untuk dijawab atau layak untuk dijawab.
Ini kadang-kadang kita sendiri kadang terjebak gitu. Ini ada namanya pseudo philosophical question, ya, pertanyaan yang seolah-olah filosofis, padahal bukan. Meskipun kalau dalam filsafat analitika itu lebih luas maknanya. Misalnya, apakah Tuhan ada? Bagi filsafat analitika, pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan macam apa itu? Misalnya pertanyaan yang penting nggak sih dijawab itu? Atau apa ke alam semesta? Misalnya. Pertanyaan macam apa itu? Pertanyaan yang sebenarnya tidak layak atau tidak baik untuk dijawab, tidak penting untuk dijawab. Ada 3 aliran, saya kemudian fokus pada 3 aliran dalam filsafat analitika, atomisme logik, positivisme logik, dan filsafat ordinary language philosophy, filsafat bahasa biasa. Atomisme logis dan positivisme logis ini hampir-hampir mirip, tapi dia hanya berbeda pada hal teknis saja sebenarnya. Intinya keduanya sepakat bahwa proposisi yang tidak bisa diverifikasi secara empiris adalah proposisi yang tidak bermakna. Itu intinya. Perbedaannya kalau atomisme logis, karena digagas oleh 2 matematikawan, 2 filosof yang berlatar belakang matematikawan, Bertrand Russell dan Ludwig Wittgenstein, sehingga cara penjelasannya secara teknis sangat-sangat matematis. Jadi bagi dia proposisi-proposisi itu, jadi untuk menganalisis sebuah proposisi filsafat, kita harus pecah-pecah menjadi proposisi-proposisi yang bersifat atomik atau elementer. Jadi kebenaran suatu ungkapan mengacu pada fakta-fakta atomik. Misalnya gini, berbuat baiklah maka engkau menjadi mulia. Kan? Itu kan ada 2 proposisi sebenarnya di situ. Berbuat baik menjadi mulia. Nah, bagaimana memvalidasi kebenaran ini, kebenaran proposisi berbuat baiklah maka engkau menjadi mulia, ya, maka kita dipecah dulu, ya, berbuat baiklah dan menjadi mulia, itu kemudian dipecah menjadi 2 proposisi. Lalu apa yang dimaksud berbuat baik itu? Nah, ini kan kemudian itu yang diulas lah oleh filsafat atomisme logis. Jadi, tapi sekali lagi intinya bahwa hanya proposisi yang bisa divalidasi secara ilmiah itulah yang bisa dianggap proposisi yang sahih atau meaningful. Secara teknis, misalnya saya ada di tabel ini, Russell ada secara teknis ada 4 yang ditawarkan oleh masing-masing oleh Russell maupun Wittgenstein. Corak logik, kalau Wittgenstein menyebutnya bahasa logik. Kalau Russell itu prinsip isomorfi atau kesepadanan, kalau Wittgenstein teori gambar, Russell itu fungsi kebenaran, sedangkan Wittgenstein itu konsep nyata dan konsep formal, proposisi atomik dan majemuk serta batas filsafat. Jadi intinya sebenarnya kalau di corak logik itu begini. Jadi permainan bahasa itu kan misalnya kita kadang menyangkal begini, ketika ada sebuah pernyataan, semua kebenaran itu relatif. Kita akan menyangkal, loh, kalau kebenaran itu relatif, berarti pernyataan kebenaran itu relatif juga dong. Ya kan gitu. Nah, menurut Russell enggak begitu, Bos. Misalnya jadi subjek itu dikeluarkan dari jadi pernyataan kebenaran itu relatif ini jadi dia dikeluarkan dari makna. Jadi gini, misalnya saya mengatakan begini. Saya orang Bugis. Saya misalnya orang atau saya bilang gini, semua orang yang berasal dari kampung X adalah pembohong. Nah, padahal saya berasal dari kampung itu. Berarti pernyataan saya tentang itu jadi kan seolah-olah kontradiksi interminis gitu. Kata Russell, oh enggak, ya. Pernyataan ini dikecualikan dari cakupan makna itu. Jadi kebenaran itu relatif, ya itu tidak mencakup pernyataan itu yang disebut dengan jadi corak logik dari bahasa. Ya, analogi tukang cukur, ya benar-benar. Yang apa? Analogi tukang cukur, bahwa semua yang mampu jadi tukang cukur itu adalah orang yang mampu seluruh di daerah ini. Ya, ada analogi tukang cukurnya Bertrand Russell yang terkenal itu kan. Jadi saya kembali ya.
Kalau prinsip isomorfik itu kesepadanan. Jadi kesepadanan antara antara pernyataan dan fakta. Seperti teori gambar kalau Wittgenstein bilang. Wittgenstein bilang begini, pernyataan itu proposisi itu seperti lukisan. Fakta itu adalah ya lukisan atas fakta gitu. Jadi harus ada kesepadanan. Ya seperti teori kebenaran korespondensi, kesesuaian antara ide dan realitas. Kalau dalam filsafat analitika, kesesuaian antara pernyataan dan kenyataan. Itu konsep kebenaran. Selanjutnya misalnya menjelaskan tentang fungsi kebenaran juga sangat-sangat matematis. Saya tidak usah panjang lebar di sini, tapi intinya di atomisme logis itu hanya pada persoalan teknis tentang bagaimana menjelaskan makna sebuah bahasa. Itu kita pecah-pecah menjadi proposisi atomistik, tapi intinya adalah bagaimana proposisi itu memiliki makna yang bisa divalidasi secara ilmiah. Kalau kemudian ada di awal abad ke-20, 1922 itu di Wina muncul sebuah kelompok yang namanya Lingkar Wina, yang kemudian juga merambat ke Inggris. Tokoh yang paling terkenal sebenarnya di sini Rudolf Carnap, meskipun dia generasi kedua dari kelompok Lingkar Wina. Positivisme logik itu lebih, ya dia mengandalkan prinsip verifikasi, bahwa proposisi yang tidak bisa diverifikasi secara ilmiah adalah proposisi yang tidak bermakna. Jadi secara tegas dia menyatakan proposisi metafisika dan proposisi etika adalah proposisi yang tidak bermakna. Misalnya Tuhan itu ada, Tuhan subjek, ada itu predikat. Bagaimana memvalidasi afirmasi predikat atas subjek ini secara ilmiah? Ya gitu. Berbuat baik agar menjadi mulia. Bagaimana memverifikasi kemuliaan sebagai predikat atas subjek berbuat baik? Jadi positivisme logik dengan tegas menolak proposisi-proposisi metafisika dan proposisi etika sebagai proposisi yang bermakna. Sehingga ini diserang oleh kelompok filosof, kelompok teolog ya, tentang proposisme logik ini. Bahkan kaum etik juga menyerang ini. Sehingga kita akan mengarahkan kita pada relativisme etika yang sangat akut. Nah, di Wittgenstein 2, di buku Philosophical Investigation, buku yang nanti terbit pasca wafatnya beliau, itu menganulir ya beberapa pandangan beliau sebelumnya. Jadi kalau di dua aliran sebelumnya, filsafat analitik itu fokus pada makna logik dari bahasa atau makna semantik dari bahasa, sedangkan di filsafat bahasa biasa ini fokus pada aspek pragmatik. Intinya, masing-masing bahasa itu memiliki makna tersendiri menurut aspek penggunaannya. Misalnya kata calege-lege. Kata calege-lege itu bisa stereotype, tapi juga bisa menjadi semacam, dia bisa menjadi ejekan, tapi juga bisa menjadi semacam sebuah penanda keakraban. Jadi